Video ini disponsori oleh Mirka Sports. Salam olahraga sobat kiper semua, kembali bersama saya Tommy Mesias di channel review barang kiper. Hari ini kita akan membahas mengenai glove yang menurut saya ya, setelah banyak sekali glove top grade kontak latex, akhirnya sekarang kita sampai ke musim glove mid grade kembali ya. Tentu saja glove yang saya maksud adalah Xavier Batara ya. Xavier Batara ini sendiri muncul dengan dua color ya, dua warna. Yang satunya lagi warna hijau, sepertinya hijau neon ya. Yang menurut saya bisa menjadi pilihan menarik untuk sobat kiper yang keberatan dengan warna pink ungu seperti yang ada di tangan saya ini sekarang ya. Langsung saja kita mulai ya. Kita mulai bahas dari tasnya dulu ya. Jadi pertama tasnya ini sangat menarik ya. Beda dengan tas yang umumnya menggunakan resleting ya, dia menggunakan velcro menyamping ya. Ini mirip sekali dengan tasnya TKB Forstay Poison Green ya. Namun sedikit banyak masih ada perbedaan. Dan dari segi sizing menurut saya pas sekali ya. Jadi tasnya ini menyenangkan menurut saya. Ya, jadi si Xavier Batara ini ya dia hadir dengan menggunakan latex New Basic warna hitam ya, sesuatu yang sebenarnya sangat luar biasa sekali ya. Dimana New Basic yang dia gunakan itu kualitasnya menurut saya sangat tinggi ya. Jadi dari segi latex si New Basic yang dimiliki oleh Xavier Batara menurut saya hanya kalah dari sifat praksi ya. Di luar itu kalau kamu bandingin sama brand-brand yang lain, menurut saya gripnya ini masih sedikit lebih baik ya. Kenapa dia bisa mencapai level seperti itu? Itu karena dua hal. Yang pertama tentu saja keempukan dari si New Basic-nya sendiri, dan yang kedua itu ada di penggunaan cut-nya ya. Jadi si Xavier Batara ini dia menggunakan cut pikat ya, yang sedikit banyak menggabungkan antara regular cut dan juga roll cut di bagian ujung ya. Jadi kalau kita langsung aja kita coba pakai. Yup. Nah, si tikatnya ini ya tentu saja dia seperti semua tikat ya, dia memiliki ciri khas ya, melebar di kedua sisi dan dijahit langsung di depan. Jadi dia tidak di roll ke belakang ya. Jadi ini salah satu pertanyaan yang sering ditanyakan kepada saya juga, yaitu high cut ya. Nah, kalau high cut itu bedanya dengan tikat itu adalah di bagian atasnya dia di roll ke bagian belakang. Sedangkan kalau misalnya di tikat ya, dia dijahit langsung di depan ya. Bisa kita lihat ada bekas jahitannya seperti ini di ujung ya, yang membuat tikat itu sebenarnya lebih mirip dengan regular cut ya, hanya bedanya di bagian ujung dilebar untuk menghasilkan luas permukaan latex atau luas sentuh latex yang lebih besar lagi ya. Berbeda dengan high cut di mana di bagian ujung dia di roll ke backhand ya, sehingga seperti seakan-akan gabungan dari regular cut dan roll cut ya, di mana di sepanjang jari dia regular cut, di ujung jari dia roll cut. Itulah high cut ya. Di tikat ini sedikit banyak berbeda ya, dan di sini penggunaan tikatnya salut kepada si Xavier Batara ya, yang menggunakan tikat yang menurut saya sedikit banyak berbeda dengan Fat Venomedius ya. Jadi glove terakhir yang menggunakan tikat itu adalah Fat Venomedius, dan di Fat Venomedius itu ada permasalahan di mana si latexnya itu terlalu di stretch atau terlalu ketarik di kedua sisi, sehingga glove-nya itu sangat rawan terkena goresan dan umur glove menjadi sedikit banyak berkurang ya. Sedangkan di Xavier Batara ini, meskipun dia menggunakan tikat ya, namun umur lateksnya dan durability dari si glove itu tetap tinggi ya. Kenapa? Karena simple, dia tidak men-stretch lateksnya terlalu besar ya, jadi tidak terlalu ketarik, sehingga meskipun ada kena hantaman dari bola atau goresan dari pasir ya, seperti yang nanti mungkin sobat kiper bisa lihat di video playtestnya ya, saya menggunakan ini di lapangan berpasir, namun tidak ada abrasi berarti ya. Tentu saja kalau abrasi bintik-bintik itu pasti ada, namun tidak ada abrasi atau sompel meskipun digunakan di lapangan seperti demikian dengan kondisi latihan, dan saya cukup banyak menahan tendangan keras pada hari itu ya. Jadi dari segi umur, durability, Xavier Batara ini sangat saya rekomendasikan untuk sobat kiper yang main fun football atau ada latihan ya, dan pengen mencari glove latihan untuk memenuhi tersebut ya, atau bahkan glove fun football tapi yang pengen gripnya bagus
dengan harga semurah mungkin ya. Sapphire Batara ini menurut saya di level harga 385.000 kalau saya tidak salah ya, harga full retail price-nya itu memberikan durability yang luar biasa, feel jari yang mantap, dan juga kelengketan yang cukup bagus ya. Meskipun kalau boleh komentar ya, tentu saja lagi-lagi masih belum ada yang ngalahin kelengketan fat praksi di level di bawah 400.000 ya. Namun menurut saya fat praksi sedikit banyak mengorbankan durability ya. Sedangkan kalau di Sapphire Batara ini karena durability-nya signifikan juga di atas sifat praksi, menurut saya dia bisa menjadi pilihan yang lebih baik untuk mayoritas keeper. Kecuali kalau sobat keeper memang menggunakan sistem dual glove yang saya sangat rekomendasikan, dan budgetnya terbatas sehingga glove tandingnya harus mid grade juga. Nah kalau kondisi seperti itu, fat praksi jelas jauh lebih unggul. Namun dengan kondisi normal, jika kondisi sobat keeper punya satu glove saja dan mau untuk latihan dan tanding, Sapphire Batara ini menjadi rekomendasi yang lebih baik untuk kebutuhan tersebut ya. Nah, balik lagi ke spesifikasi si glove-nya ya. Di sini si Sapphire Batara ya, dia sudah menggunakan roll thumb ya, fitur yang lagi-lagi sudah sangat umum di glove lokal. Di sini juga ada notch atau takikan yang gunanya ini membuat supaya menjadi lebih fleksibel ya. Namun sedikit mau saya komentari ya, seluruh bagian backhand dari si glove Sapphire Batara ini menggunakan material Dambex ya. Kita bisa lihat cetakan sablonan warnanya ini ya, warnanya ini saya pilihnya pink ya, pink ungu, cyan ya, yang menurut saya cakep sekali ya. Namun di sini saya sendiri pribadi ngerasa backhandnya ini di bagian takikan untuk bagian jari ya, untuk ditekuk itu harusnya bisa lebih baik lagi ya. Kenapa? Karena di sini saya merasa ketika saya menekuk jari seperti ini, Dambex di belakang itu sedikit banyak menghalangi ya. Tentu saja ini berarti dari segi structure si Dambex-nya itu berfungsi sebagai support ya, supaya kalau kena tendangan keras masih ada bantalan yang menahan tangan ke belakang, jadi nggak terplekok ke belakang seperti demikian ya. Namun menurut saya pribadi bantalannya ini takikan di bagian lekukan jari itu harusnya bisa lebih baik ya, supaya jari itu lebih fleksibel dan lebih gampang untuk ditekuk ya. Karena menurut saya si glove ini itu memiliki feel jari yang bagus ya. Beda dengan roll cut yang membuat daya redam tinggi namun feel jari itu kurang. Glove ini menggunakan pikat ya, tadi udah saya jelaskan. Feel jarinya cukup bagus ya, namun sayang karena ada si Dambex-nya ini dan tanpa ada takikan di bagian jarinya ini ya, itu ngebuat dia sedikit banyak lebih sulit ditekuk daripada glove-glove pada umumnya ya. Dan ini membuat saya pribadi ya, ketika saya mencoba melakukan tangkapan crossing atau melakukan diving catch, itu membuat saya kesulitan untuk memprediksi feel jari yang tepat atau mendapatkan feel jari yang tepat untuk melakukan tangkapan di udara ya. Itu pendapat saya pribadi ya mengenai ini ya, karena saya sendiri pun sebenarnya lebih sukanya itu glove yang light glove ya, yang biasanya cuma ada bantalan latex di bagian ujung ya. Namun itu tentu saja untuk di glove top grade ya. Di harga glove mid grade ya kita tidak bisa berminta terlalu banyak ya. Di sini sendiri ada bantalan tambahan ya untuk di bagian punch zone ya. Saya sendiri belum mencoba meninju bola dengan glove ini ya, nggak ada kesempatannya. Jadi saya sendiri kurang tahu apakah ini cukup safe atau feel-nya gimana, tapi yang pasti bantalannya cukup tebal. Jadi saya yakin untuk feeling redaman atau tinjuan itu pasti cukup terjaga ya. Di bagian dalam ya tentu saja tidak bisa saya tunjukkan, itu ada gel atau silika gel yang berfungsi sebagai internal grip ya. Lagi-lagi internal grip ini adalah sesuatu yang cukup menyenangkan untuk kamu miliki ya. Namun kalau kamu tanya apakah itu berpengaruh terlalu besar atau tidak, maka jawaban saya adalah tidak ya. Meskipun memang sedikit banyak membantu di kenyamanan ya, dimana rasanya tangan jari kamu tuh memiliki sesuatu yang ditempel gitu, dan rasanya ketika kamu menggerakkan jari itu si bagian padding itu, si silika gel di dalam itu memberikan sensasi gerakannya ya. Jadi kayak seakan-akan merespons dengan gerakan jari kamu ya. Jadi feel-nya itu tentu saja nyaman dan menyenangkan ya. Nah, lalu dari segi backhand-nya itu tidak ada masalah lagi ya. Dia sendiri material bodinya kalau sobat kiper perhatikan di bawah ya, dia ini menggunakan dry fit dengan ada jahitan jaring-jaring mesh ya. Sesuatu yang sangat standar sebenarnya untuk glove mid grade ya. Menggunakan dua double strap ya. Dan di sini sudah menggunakan velcro lembut ya. Jadi menurut saya tidak ada masalah berarti. Dan untuk sobat kiper yang pergelangan tangannya besar, tenang saja karena di sini dia sebenarnya sudah menyediakan pergelangan tangan yang relatif besar ya. Di wrist insertnya bisa kita lihat nih, saya masih bisa masukkan beberapa jari saya ke dalam ya.
Namun tidak usah khawatir longgar, kenapa? Karena double strap-nya itu memberikan memberikan fit yang tepat ya. Jadinya wrist insert-nya agak longgar, nyaman dan mudah untuk dimasuki dengan double strap yang membantu mensecure atau menjaga lengan kamu ya, sehingga tidak terlalu banyak pergeseran di dalam gerakan tangan kamu ya. Jadi kesimpulan saya ya, si Xavier Batara ini itu adalah glove yang sangat menyenangkan, sangat cocok untuk sobat kiper yang pengen mencari glove latihan. Apalagi saya yakin banyak sekali sobat kiper yang sudah tidak sabar untuk mencari glove latihan, karena dalam waktu 3 bulan terakhir kelihatannya glove yang banyak rilis itu glove top grade atau mid grade yang diperuntukkan untuk tanding ya. Jadi durability-nya kurang bagus ya. Xavier Batara ini menurut saya adalah glove mid grade yang sangat cocok untuk sobat kiper yang pengen untuk glove latihan dan juga untuk glove tanding ya. Kenapa? Karena gripnya bagus dan awetnya ini menurut saya kategorinya bagus banget ya. Jadi kalau saya bilang di mid grade ini kayaknya terakhir kali saya nemu glove awet ini tuh goalkeeper Gu S1 ya, yang tentu saja kayaknya udah sold out di pasaran ya. Dan si Xavier Batara ini memiliki durability yang kurang lebih sama dengan si goalkeeper Gu S1 namun dengan grip yang lebih baik ya. Menjadikan Xavier ini tentu saja sangat saya rekomendasikan untuk sobat kiper yang butuh glove latihan dan tanding sekaligus ya. Oke, saya rasa itu saja untuk hari ini sobat kiper semua. Salam olahraga, sampai jumpa.